Shalom keluarga damai. Tema sama sekali ini adalah Missio Dei atau misi Allah melalui Nuh. Kalau bicara tentang Nuh, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin ada yang menjawab air bah. Ada juga yang terlintas sebuah bahtera. Keluarga damai, memang bahtera ini dibangun untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Tapi lebih dari itu, apa sih sebenarnya esensi atau makna bahtera dan air bah? Dan apa sebenarnya misi Allah melalui Nuh? Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Bukan hanya dapat diceritakan, namun senantiasa kami alami dalam hidup kami. Kini kami akan bersama merenungkan misi Allah melalui Nuh. Dengan segala keterbatasan kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu. Amin. Keluarga damai, di Kejadian 1, Allah menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, untuk memuliakan Allah. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah ketika manusia berdosa dapat memuliakan Allah? Tentu tidak, karena manusia hidup sesuka hati dan justru melakukan kejahatan di hadapan Allah. Di Kejadian 7, Allah memberikan air bah. Apakah Allah tidak sayang kepada ciptaannya? Tidak juga. Allah bukan tidak sayang, tapi Allah begitu marah, sedih, murka. Allah yang kudus, tidak bisa membiarkan dosa merusak dan terjadi di antara segala ciptaannya. Sehingga Allah menghukum manusia dengan air bah. Sebelum hukuman air bah, Nuh menerima sebuah instruksi ilahi untuk membuat sebuah bahtera. Kenapa Allah memilih Nuh? Keluarga damai, di tengah kerusakan moralitas manusia dan dosa pada masa itu, Allah melihat Nuh sebagai orang yang paling beriman. Allah memilih orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat kasihnya kepada Allah, kuat imannya kepada Allah, untuk terus mengatakan tentang eksistensi Allah. Keluarga damai, apakah kebaikan Nuh ini menjadi alasan utama Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Jawabannya adalah tidak. Dari Kejadian 6 ayat 8, firman Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi hanya karena kasih karunia Allah memilih Nuh untuk membawa misi Allah. Misi apa? Misi keselamatan. Di dalam kemahatauan, Maha mengasihi, dan Maha mengampuni, serta kemahakuasaan Allah ingin menyelamatkan ciptaannya. Keluarga damai, kini mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mananya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga damai, meskipun Nuh dan keluarga selamat dari air bah, natur dosa mereka tidak hilang. Tetapi kali ini, Allah tidak menghakimi dosa dengan air bah. Allah telah membuat perjanjian dengan Nuh untuk tidak menghancurkan bumi dengan air bah. Penghakiman murkanya dinyatakan dengan cara yang berbeda. Ribuan tahun kemudian, Allah melepaskan murkanya. Kali ini tidak dengan air bah, tapi saat Kristus Yesus menanggung dosa di atas kayu salib. Allah menepati janji kepada Nuh untuk tidak mengirimkan air bah, tetapi Allah menumpahkan murkanya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah ekspresi penderitaan yang paling dalam bagi Yesus.
Keluarga damai dalam firman tadi, Petrus dengan jelas membuat sebuah garis antara Nuh dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan dan menjadikan kita umat pemenang. Janji Allah untuk memelihara dan menyelamatkan manusia dinyatakan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang membebaskan kita yang berdosa. Itulah anugerah kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita layak dihukum, tetapi kita dikasihinya. Kita diselamatkan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain yang hidup di zaman Nuh maupun di zaman sekarang, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah khusus, yaitu Yesus Kristus yang Allah berikan kepada kita. Sebagai refleksi dalam renungan ini, yang pertama, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mendapatkan keselamatan dari penghukuman kekal. Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, jika Allah memiliki misi atas Nuh, apa misi Allah atas hidup kita masing-masing? Marilah kita di dalam pergumulan kita semakin menemukan apa misi Allah menciptakan kita. Yang ketiga, Nuh ada teladan kesetiaan dalam menjalankan misi dari Tuhan. Mari Anda dan saya juga setia menjalankan misi Tuhan. Keluarga damai, seperti Nuh, kita adalah utusan Kristus pada akhir zaman. Hukuman Allah sedang dalam perjalanan, namun Ia menawarkan pendamaian melalui Yesus Kristus. Kita harus membawa berita perdamaian pada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengerti bahwa Engkau menciptakan kami secara unik, dan kami juga menyadari bahwa hidup kami di dalam rancangan-Mu. Kami juga menyadari bahwa ada sebuah misi yang Kau amanatkan atas masing-masing kami. Tolong dan ajar kami untuk kami setia mengerjakan misi Tuhan, baik itu di lingkungan kami, di pekerjaan kami, maupun di dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang limpah kebaikan, kami berdoa dan memohon. Amin.